Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti malam biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tweet Twitternya Mas Indrawan, yang menceritakan narasumbernya yang dulu pernah bekerja di sebuah gedung bioskop yang ada di kota P. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Perkenalkan, namaku Dinda. Peristiwa yang kuceritakan pada kalian ini terjadi di sekitar pertengahan tahun 2012 yang lalu. Sudah hampir 5 tahun lamanya aku bekerja di sebuah bioskop di kota P. Bioskop itu berada tepat di lantai paling atas di dalam sebuah mall yang berdiri megah di kota itu. Jabatanku di sini hanyalah seorang operator kebersihan. Kami di sini bekerja dalam tim, dan tim operator ini dibagi dalam 2 shift. Di tiap shiftnya hanya ada satu yang personilnya perempuan, yaitu diriku sendiri yang masuk ke dalam shift A. Tugas utamaku ialah bertanggung jawab menjaga kebersihan area toilet perempuan selama jam operasional berlangsung. Itu tadi sedikit gambaran mengenai pekerjaanku selama masih menjadi karyawan di sana. Di suatu siang hari yang sepi, kulihat beberapa teman berkumpul di meja security tepat di sebelah pintu masuk bioskop. Kelihatannya mereka sedang membicarakan sesuatu dengan seorang pengunjung. Karena diriku ini punya rasa ingin tahu yang lumayan besar, aku pun ikut bergabung dengan mereka. Mungkin saja ada topik yang menarik, pikirku. Ya, soalnya aku terkadang bosan juga dengan pembicaraan teman-teman yang ada di sini. Topiknya selalu itu-itu aja. Kalau nggak soal cinlok antar sesama karyawan, ya palingan soal mereka yang berebut pelanggan saat ngecalo tiket. Dengan jiwa yang kepo, ku dekati mereka yang masih serius mengobrol. Si pengunjung wanita ini memperlihatkan sesuatu di HP BlackBerry-nya, sebuah foto. Aku pun turut serta melihat foto itu. Kulihat foto tersebut merupakan foto selfie si pengunjung itu yang sedang memotret dirinya sendiri dengan posisi menghadap ke suatu cermin setinggi badan. Dan sepertinya aku tahu lokasi di mana ia berfoto itu. "Ini kan toilet wanita di bioskop ini," kataku. "Hei, coba kau lihat di belakangnya," suruh temanku. Ku perhatikan lekat-lekat foto yang nampak agak buram itu. Aku tersentak. Di dalam foto itu, selain pengunjung tadi yang sedang selfie, ada sosok wanita lain yang ikut berfoto juga di sana. Namun kesannya sungguh sangat terasa janggal. Memang agak terlihat sedikit blur, tapi aku masih bisa melihat jelas sosok ganjil yang berupa seorang wanita itu. Ia mengenakan pakaian semacam terusan berwarna hijau pudar. Posisinya berdiri menyamping menghadap ke arah cermin yang terletak di wastafel. Karena faktor foto yang agak buram, wajah wanita itu tak dapat dilihat dengan jelas. Hanya nampak putih di wajah dan bagian bawah tubuhnya pun juga terlihat mengebur. Aku kaget.
baru sekali ini aku melihat foto yang kata mereka itu adalah sebuah penampakan di tempat kerja aku lagi. Kutanyakan lagi perihal mengenai foto aneh itu pada pengunjung. Ia pun mengulang lagi ceritanya. Jadi, menurut cerita si pengunjung ini, sekitar seminggu yang lalu ia menonton sebuah film pada jam show terakhir. Selesai menonton, ia pergi bersih-bersih ke toilet wanita. Seusainya, ia iseng-iseng berselfie menghadap cermin tinggi yang memang terletak di situ. Saat dicek hasilnya, belum dilihatnya ada sesuatu yang nampak aneh. Tapi saat diperhatikan dengan benar-benar, ternyata ada yang ikut nimbrung bersamanya di foto itu. Seingat dia, waktu ia mengambil foto, tak ada seorang pun yang berada di dalam toilet itu. Hanya dia sendiri. Dan jujur saja, aku bergidik ngeri mendengar cerita itu. Beberapa waktu berlalu kemudian. Hari ini giliran shift kami yang bertugas di sore sampai malam hari. Hampir jam 10 malam. Artinya sebentar lagi loket akan ditutup dan jam show terakhir sudah dimulai sekian menit yang lalu. Pengunjung terbilang sepi malam ini. Mungkin dikarenakan faktor cuaca juga, karena saat itu gerimis sedang turun dengan syahdunya di luar sana. Seperti hari-hari kerja biasanya, sebelum jam operasional terakhir, aku selalu memeriksa lagi area toilet wanita. Nantinya akan sedikit kubersihkan sembari mengumpulkan sampah di dalamnya untuk dibuang esok hari. Dari arah luar pintu toilet, ku dengar ada suara air yang sepertinya mengucur keras. Mungkin ada pengunjung yang memutar keran di wastafel hingga penuh. Padahal kalau diputar sedikit saja, air yang akan keluar sudah cukup deras. Pak manajer memang pernah mengingatkan kami untuk bersikap agresif jika ada pengunjung yang bertingkah nyeleneh. Jadinya, aku pun berniat untuk menegur si pengunjung yang ada di dalam toilet itu. Kubuka pintu toilet itu dengan keras dan kulihat seorang wanita sedang mencuci wajahnya di wastafel itu. Air membanjiri lantai yang keluar dengan kerasnya dari keran wastafel itu. Mendadak saja, tubuhku ini tak bisa digerakkan. Aku kaku, dan aku baru sadar kalau diriku sedang melihat dia. Aku melihat dia. Aku melihat wanita misterius yang sama seperti kulihat di foto tempo hari. Rambut panjang terurai dan baju hijau yang dipakainya semakin meyakinkanku kalau dia adalah sosok wanita tersebut. Dan wanita itu saat ini masih asyik mencuci wajahnya. Posisinya berdiri membelakangi diriku karena letak wastafel memang berhadapan dengan pintu masuk toilet. Aku gemetar ketakutan, tapi tetap diam mematung. Ingin sekali aku kabur, tapi kaki ini terasa berat untuk melangkah. Mungkin aku dipaksa untuk menonton aksinya mencuci muka. Kuperhatikan lagi bagian badannya. Baju terusan berwarna hijau itu dipenuhi bercak bekas tanah yang mengering. Dan tubuhnya hanya terlihat sampai di bagian pinggangnya saja. Tak ada kaki di situ. Ia menggantung. Ini pasti setan, jeritku dalam hati.
Air mataku mengucur deras. Mendadak ia menghentikan aksinya mencuci muka. Dengan gerak perlahan, ia mengangkat kepalanya dari wastafel yang airnya masih mengucur deras. Aku ingin memejamkan mata ini, tapi entah kenapa aku tak bisa melakukannya. Dan dari arah pantulan kaca di wastafel itu, kini aku bisa melihat jelas rupa wanita itu. Tak kulihat ada hidung, mata, ataupun mulut selayaknya manusia di wajah itu. Ya, wajahnya benar-benar rata. Tapi aku masih bisa mendengar kikikannya yang pelan di telingaku. Kepalaku pening, pandanganku berputar. Aku sempat muntah di tempat sebelum semuanya menjadi gelap. Perkenalkan, namaku Rahman. Aku pun bekerja di bioskop ini sebagai operator kebersihan, sama seperti Dinda. Tapi aku nggak satu tim dengan Dinda. Aku tergabung dalam shift B. Waktu aku baru bekerja di sini, memang sudah sering ku dengar selentingan kejadian horor di dalam bioskop ini. Misalnya, tentang kemunculan penonton gaib yang muncul di dalam teater ketika malam. Ada karyawan yang kerasukan ketika sedang head. Dan ada juga peristiwa yang dialami Dinda beberapa saat yang lalu. Dinda memilih resign tak lama setelah kejadian itu. Tapi yang ini dikarenakan ia memang mau menikah juga sih. Lepas dari semua hal tersebut, perlahan-lahan kami semua bisa melupakan kejadian aneh itu. Namun, siapa yang menyangka bahwa kejadian mistis lainnya masih akan terjadi. Dan ternyata dirikulah nanti yang akan menjadi korban teror dari mereka selanjutnya. Hari itu adalah hari Kamis, dan tim kami yang bertugas mengisi shift malam. Ketika jam operasional selesai, kami terpaksa harus mempersiapkan gedung ini yang esok pagi-pagi sekali akan digunakan. Rencananya akan ada sebuah komunitas yang mau melaksanakan kegiatan nonton bareng. Kegiatan semacam ini termasuk sering diadakan oleh pihak bioskop dan biasanya dilakukan di luar jam operasional. Mau tidak mau, kami harus pulang jauh lebih malam hari itu. Hampir pukul 1 dini hari ketika kami mengisi kartu absensi. Begitu kami bersiap hendak pulang, sekonyong-konyong hujan dengan derasnya turun menerpa dari langit. Akhirnya kuputuskan untuk menunggu sejenak, menanti hujan sedikit mereda. Kutunggu hingga hampir 1 jam lamanya. Tapi tak juga hujan itu berhenti. Beberapa teman yang rumahnya tak seberapa jauh nekat untuk pulang, meninggalkan aku dan 2 teman yang lainnya. Aku masih ragu untuk pulang sekarang karena jarak rumahku yang paling jauh dibanding yang lain. Apalagi malam memang sudah terlalu larut. Akhirnya aku ajak teman-temanku untuk menginap di sana. Mereka pun setuju. Sebelum ini kami memang pernah tidur di sini, walaupun gak sering-sering amat. Selain aku dan 2 temanku, ada juga seorang operator film dan seorang security yang ikut menginap malam ini. Mengingat suasana bioskop yang lumayan angker di malam hari, kami memilih untuk tidur di lantai 2 saja.
Lantai 2 ini merupakan ruang kerja khusus operator yang memutar film. Ruangannya lumayan luas. Ada beberapa kasur yang tersedia di sana dan juga ada kamar mandi. Kami menggelar kasur tak jauh dari tangga yang menghubungkan lantai 1 ke lantai 2 ini. Ya, tangga yang kami gunakan untuk naik tadi. Dan tak berapa lama, kulihat teman-teman sudah tertidur pulas. Jelas saja mereka sangat kelelahan karena harus bekerja ekstra tadinya. Hujan masih turun dengan deras. Sesekali suara guntur bergemuruh di luar sana. Mata ini makin terasa berat. Tak kuasa aku menahan kantuk ini, dan akhirnya aku pun terlelap. Tang, tang, tang. Terdengar suara dari arah tangga barusan. Kubuka mata. Kutajamkan pendengaran di kuping. Mungkin saja aku salah dengar. Tapi suara itu muncul lagi dan lagi. Suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan di tangga. Tapi kedengarannya kalau seseorang itu sedang turun naik di tangga itu. Sebagai informasi, tangga penghubung itu memiliki bentuk memutar dan terbuat dari besi. Jadi tentu saja, dalam suasana yang sepi seperti sekarang, suara langkah kaki yang berjalan pelan pun masih bisa terdengar cukup jelas. Seketika aku terjaga. Langkah-langkah itu sepertinya bergerak makin cepat. Kuperiksa teman-teman yang tidur di sebelahku. Mereka tetap saja terlelap. Dan lagi-lagi suara itu mengagetkanku. Mulai kusadari kemungkinan hanya aku yang terbangun karena suara itu. Ini aneh. Rambut di tengkukku berdiri. Hawa di badan ini mendadak terasa dingin. Sayupku dengar suara tawa anak kecil di arah tangga putar itu. Tawanya datang bersamaan dengan suara langkah kaki yang semakin mendekati lantai atas. Tiba-tiba, dua bocah muncul dari tangga besi itu. Jelas kalau mereka berdualah yang membuat keributan barusan. Mereka asyik terbahak-bahak sambil menatap dengan mata melotot ke arahku. Saat itu aku menyadari jika kedua bocah itu bukanlah manusia. Bentuk rupa mereka begitu mengerikan. Keduanya berkulit legam seperti arang yang gosong. Mata mereka mencuat keluar berwarna merah. Bibir mereka berbentuk terbalik tak lazim. Dan wajah kedua bocah itu layaknya seperti orang tua dengan sedikit rambut di kepalanya. Jantungku memompa lebih cepat. Posisiku terduduk di atas kasur tanpa bisa bergerak. Mulut ini terkunci dan suaraku tercekat. Air mataku perlahan mengalir keluar. Aku sangat ketakutan saat itu. Mendadak saja mereka menghentikan tawanya. Entah kenapa mereka terlihat panik sambil melihat ke arah bawah tangga. Kemudian kedua makhluk itu tiba-tiba saja kabur ke arah sudut ruangan yang gelap, dan mereka menghilang. Aku yang masih belum paham apa yang terjadi sebenarnya mencoba untuk menggerakkan tubuh ini. Tapi segera saja muncul sosok lain dari arah tangga yang sama. Nafasku terhenti sejenak, dan
Aku melihat dia, sosok wanita berpakaian hijau kusam dengan tubuh hanya sepinggang, melayang ringan di depan mataku. Aku juga yakin sosok seperti inilah yang pernah diceritakan oleh Dinda saat bekerja di sini. Dan hantu wanita ini juga yang membuat kedua anak setan tadi lari ketakutan. Wajar saja, penampilannya sangat mengerikan berkali-kali lipat dari mereka. Ia makin mendekati tempatku berada. Kulihat tak ada mata ataupun hidung di wajahnya yang menakutkan. Walau tanpa mulut, ia masih bisa tertawa terkikik. Tubuhku gemetar hebat. Aku ketakutan, sangat ketakutan. Diriku pun pingsan saat itu juga. Sekian untuk cerita malam ini. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan selamat malam. Oke, itulah akhir cerita dari tweet Twitternya Mas Indrawan yang menceritakan tentang narasumbernya yang dulu adalah bekas pegawai bioskop. Jadi sebenarnya nggak hanya di bioskop kota itu aja ya yang angker. Banyak kok bioskop-bioskop lain di Indonesia itu yang menyimpan banyak misteri, terutama bioskop yang ada di daerah saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.